is Sunday morning. It's Sunday morning. So kami semayang dito begitu ke Gereja Tudan. Asing Tudan. Gereja Saint Tony of Padua. Mga naman ulit pagkingge bedalam. Morning breakfast in front here, guys. Kamu ni dulu? Kak, nama dekat. Hari ini kita bisa bersama Sekolah Minggu Holy Spirit Surabaya, dan bisa hari ini adalah minggu biasa ke-33 dalam tahun ini. Oleh itu, mari kita berdiri dengan satu penuh hati gembira dan satu suara nyanyikan lagu pembukaan. Mari masuk ke rumah Tuhan. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa.
yang mengenal kami, anugerahkanlah kami berdoa. Sukacita yang berterusan untuk berbakti kepadamu, sebab ia adalah kebahagiaan yang penuh, dan bekalan untuk melayani dengan tekun. Pencipta segala yang baik, bagi Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersamamu dalam persekutuan Roh Kudus Allah selama-lamanya. Amin. Perkataan dari Nabi barang bukti itu akan muncul kepadamu, melainkan perkataan besar yang membebas kewasian dan bangsa. Akan ada masa kesesakan yang terjadi sejak permulaan bangsa itu sehingga waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa sendiri, yakni semua orang yang agamanya sejajar dengan kita berdua bersama, ramai daripada kalangan yang tidur dalam tanah yang berdebu akan bangun, sebahagiannya untuk mendapat hidup kekal, manakala sebahagian lagi untuk mendapat celaan dan kehinaan yang kekal. Maka bersinarlah orang yang bijaksana seperti cahaya, sekira wala dan mereka yang memimpin ramai orang kepada berberat hari ini akan bersinar seperti bintang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Sabda Tuhan. Pelihara
Setiap iman pembacaan dari surat kepada umat Ibrani. Setiap iman berdiri dan beribadah setiap hari, serta mempersembahkan berkali-kali korban yang serupa, yang sampai bila-bila pun tidak akan dapat menghapuskan dosa. Tetapi iman ini, setelah dia mempersembahkan satu korban untuk menebus dosa selama-lamanya, duduk di sebelah kanan Allah. Dari saat itu dia menantikan hingga musim hukumnya dijadikan Allah saksinya. Dengan satu persembahan, dia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya semua orang yang disucikan. Setelah ada pengampunan, tidak ada lagi persembahan untuk menebus dosa. Janganlah supaya kamu diteguhkan untuk menghadapi segala perkara yang terjadi itu, lalu dapat berdiri di hadirat Anak Manusia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu selepas kesengsaraan, matahari akan kelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang. Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Setelah itu dia akan memanggil para malaikatnya dan menghimpun umat pilihannya dari 4 mata angin, dari ujung bumi ke ujung laut, ujung langit. Sekarang kajilah ibarat dari buku Arab. Apabila dahan-dahannya sudah berlembut dan mula berbulan, kamu tahu musim panas hampir tiba. Begitulah juga kamu. Apabila kamu melihat perkara-perkara ini, maka ketahuilah kamu waktunya hampir tiba. Sudah diambang pintu. Dan sungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan tutup sebelum segalanya itu terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Dan kita hari atau waktunya tiada siapa yang tahu, baik para malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa yang tahu. Injil Tuhan. Yang kedua adalah pada
masa 7 hari bila Tuhan Yesus kembali ke dunia ini. Itu kategori yang kedua. Tetapi kategori yang satu ialah semacam akhirat juga. Jadi Yesus menceritakan tentang masa Jerusalem dalam tahun 70 sesudah Hijri, dan pada waktu itu apa yang terjadi, Jerusalem dihapuskan, diroboh habis sekali. Jadi 2 juta orang Yahudi mati. Kita belajar logik yang masuk akal. Ya, jadi rajinlah belajar anak-anak. Banyak orang kalau minta saya berkat, apa mau berkat anak saya pada. Sebelum saya berkat, saya mau tanya iman kita, dan bersama itu kuatkanlah logik kita, akal kita. Tuhan memberi 2 tempat di mana kita boleh hidup, di mana kita boleh dibimbing dari hati dan dari otak kita. Tuhan